Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Devi Aprianisa Fitri dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Program Studi Biologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang taksonomi tumbuhan, khususnya mengenai alga, lumut, dan paku. Taksonomi tumbuhan adalah ilmu yang digunakan untuk mengelompokkan tumbuhan berdasarkan ciri-cirinya. Mungkin sebagian dari kalian sudah sering mendengar tentang alga, lumut, dan paku. Tapi, tahukah kalian bahwa mereka memiliki peran yang sangat penting dalam ekosistem kita? Alga adalah tumbuhan yang hidup di air dan seringkali menjadi sumber makanan penting bagi banyak makhluk hidup. Lumut yang biasanya tumbuh di tempat lembab sering kita temui di hutan atau bahkan di taman. Dan yang terakhir, paku yang memiliki daun khas yang sering ditemukan di tempat yang lebih teduh. Ketiga kelompok tumbuhan ini tidak hanya menarik, tetapi juga memiliki peran vital dalam menjaga keseimbangan alam kita. Alga adalah organisme fotosintetik yang umumnya hidup di lingkungan air, baik air tawar maupun laut. Mereka dapat berukuran mikroskopis hingga besar seperti rumput laut dan tidak memiliki akar, batang, atau daun sejati. Ciri khas alga adalah kemampuan untuk melakukan fotosintesis, menggunakan cahaya untuk menghasilkan energi dan oksigen. Alga hijau atau yang disebut chlorophyta mengandung klorofil A dan B yang memberi warna hijau. Banyak ditemukan di perairan tawar dan laut, contohnya chlorella dan volvox. Alga merah Rhodophyta memiliki pigmen phycobilin yang memberikan warna merah. Alga ini mampu tumbuh di kedalaman laut lebih dalam karena dapat menyerap cahaya biru dengan efisien, contohnya Gelidium dan Porifera. Alga coklat Phaeophyta mengandung klorofil A dan C serta pigmen fukosantin yang memberi warna coklat. Biasanya ditemukan di perairan laut yang lebih dingin. Alga dapat tumbuh di berbagai habitat seperti perairan tawar, laut, dan bahkan lingkungan ekstrim seperti kolam air panas. Alga berperan sebagai produsen utama dalam rantai makanan akuatik, menghasilkan oksigen dan menyediakan energi bagi organisme lain melalui fotosintesis. Alga juga membantu menyerap karbon dioksida dan mengatur kadar oksigen dalam ekosistem perairan. Lumut adalah tumbuhan non-vaskular yang termasuk dalam kelompok Birophyta. Lumut umumnya kecil, tidak memiliki akar sejati, dan tubuhnya terdiri dari talus atau batang dan daun sederhana. Lumut juga memiliki struktur pembuluh angkut yang belum sempurna. Siklus hidup lumut dimulai dengan spora yang berkecambah menjadi gametofit. Gametofit menghasilkan gamet jantan dan betina sel telur. Pembuahan terjadi di lingkungan lembab, menghasilkan zigot yang berkembang menjadi sporofit yang menghasilkan spora. Lumut daun Birophyta memiliki daun seperti struktur pada tumbuhan biasa, contohnya birum. Lumut tumbuh di tempat lembab seperti batu, pohon, atau tanah yang tidak terlalu kering. Mereka sering ditemukan di hutan, tepi sungai, dan area yang teduh. Lumut berperan sebagai penyimpan air
karena dapat menyerap dan menyimpan air dalam jumlah besar. Mereka juga berfungsi sebagai indikator kualitas udara dan kelembapan lingkungan, serta membantu pembentukan tanah dengan mengurai batuan. Paku memiliki daun yang disebut fronds atau daun paku, yang seringkali besar dan terbelah, dan pada beberapa spesies memiliki ciri khas seperti daun berbentuk spiral atau melingkar. Pada paku, siklus hidup dimulai dengan sporofit yang menghasilkan spora dalam struktur yang disebut sporangium. Biasanya terdapat pada bagian bawah daun paku atau dalam bentuk sporangium berkelompok yang disebut sorus. Paku sejati, Filicopsida, memiliki daun terbelah dan spora yang berkembang dalam sorus. Paku sering tumbuh pertama kali di tanah yang terganggu atau baru terbentuk, seperti area vulkanik atau bekas penebangan hutan. Mereka membantu mengembalikan kestabilan tanah dan memperbaiki kondisi lingkungan. Paku juga berfungsi sebagai penahan erosi, penyedia habitat bagi berbagai mikroorganisme, dan dapat digunakan untuk rehabilitasi lahan.